di Kota Dumai, Pak. Yang kami hormati Ketua KPU Provinsi Riau, Bapak Ilham Yasir beserta anggota, selamat datang di Kota Dumai, Pak. Yang mewakili Kota Dumai yang berkenan hadir, Forkopimda Kota Dumai, dalam hal ini yang mewakili Kapolres Dumai, yang mewakili Dandim Kota Dumai, yang terhormat Bawaslu Kota Dumai, serta rekan-rekan adik-adik kami pelajar mahasiswa dan seluruh jemputan yang berhadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan hidayahnya lah kita semua yang hadir di sini diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga dapat bersama-sama hadir di acara ini. Salawat beriring salam marilah kita kirimkan buat junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan risalah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan sering bersalawat kepada beliau di yaumil akhir nanti kita mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Manis rasanya si buah rambutan, manis lagi si buah durian. Acara hari ini kita laksanakan tetap menjaga protokol kesehatan Madinah sambil minum es kelapa muda. Untuk lebih berkahnya acara, marilah sejenak kita berdoa yang akan dipandu oleh Bapak Muhammad Isa. Kepada Bapak disilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa dengan khusyuk dan ikhlas menurut agama kita masing-masing. Dan izinkan saya memohon secara agama Islam. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji dan syukur kami ucapkan di hadirat-Mu karena atas limpahan rahmat-Mu pada pagi hari ini kami bisa hadir bersama untuk mengikuti kegiatan sosialisasi bagi pemilih muda pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota Dumai. Semoga acara yang kami laksanakan ini selalu berada di dalam lindungan dan ridho-Mu ya Allah. Ya Aziz ya Basir, ampunilah dosa kami, dosa para pahlawan kami, dan dosa para pemimpin kami, karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa melainkan Engkau. Saat ini kami sedang melaksanakan pemilihan serentak di 270 daerah. Sukseskanlah ya Allah pemilihan serentak ini, terkhususnya di kota. Sudah lebih kurang 10 bulan wabah COVID-19 melanda bangsa kami ya Allah. Sudah berbagai cara dilakukan untuk mengatasinya. Kami bermohon kepadamu ya Allah, kami ini ya Allah. Rabbana dalamnya anfusana wa ilam tafsir lana wa tadhammalan kunna wa khasirin. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa zuriyatina qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mari kita dengarkan sambutan Ketua KPU Kota Dumai kepada Bapak Taris. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua dan Pak Rahman dalam perjalanan ke Dumai. Yang kita hormati rekan-rekan Forkopimda yang hadir, banyak dari Kapolres, dari Dandim, dari Bawaslu yang kami hormati dan yang saya banggakan, rekan-rekan komisioner KPU Kota Dumai, ada Mas Parno, Teko Dija, Pak Edi Indra dan Pak Saprizal. Lagi ada acara di Hotel Kompor yaitu Bimtek. Terusnya yang kami banggakan
dan yang kami senangi peserta ada dari adik-adik mahasiswa dan juga ada dari adik-adik siswa SMA dan SMK kelas 3 ya. Dan rekan-rekan media yang hadir yang kami sayangi. Syukur tersampaikan kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih berada dalam keadaan sehat walafiat. Juga tak lupa salam tersampaikan kepada Junjungan Alam besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kota Dumai kita pada hari ini dan beberapa hari belakangan berduka kita. Pak Wali kita ditimpah musibah dan Pak Wakil Wali Kota kita sudah menghadap Yang Maha Kuasa, dan kita berharap keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran dan semoga amal bakti kerja pemimpin kita selama ini diterima Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Amin ya rabbil alamin. Baik, sebelum selanjutkan tadi MC kita cukup banyak dan fasih pantun-pantun mereka. Coba saya satu pantun mereka. Di malam terang penuh bintang, enak dilihat di malam hari. Selamat kepada Mas Bram KPU RI, selamat datang. Semoga betah di negeri kami. Kita di Kota Dumai dari 270 daerah yang melaksanakan pemilihan serentak, ada 9 kap kota di Provinsi Riau, termasuk kita Dumai, dan kita bersyukur ya dan berterima kasih kepada KPU Provinsi Riau bahwa kita dalam pemilihan ini sudah 2 komisioner KPU RI yang hadir ke Dumai dalam acara pemilihan kita ini. Acara launching kemarin kita dihadiri oleh komisioner KPU RI yaitu Pak Firian, dan acara hari ini kita sosialisasi pemilihan serentak di wabah pandemi ini. Kita juga dihadiri oleh tamu kita dari KPU RI yang Maha Agung yaitu Mas Pram, dan selamat datang di Dumai. Inilah Dumai, kalau musim hujan agak sedap sedikit, kalau musim panas ya panas sekali. Air pun kita dibeli di Dumai ini. Itulah kondisi Dumai kita, dan kita di pemilihan ini kita memang sangat berharap sukses, lancar, karena kerja-kerja kita di masa pandemi ini bertambah, yaitu kita melaksanakan pemilihan harus disesuaikan dengan protokol kesehatan, bahwa insya Allah itu semua dalam proses pemilihan kita sesuai dengan aturan telah kita laksanakan, dan mudah-mudahan harapan kita bersama pemilihan serentak ini berjalan dengan aman dan sukses. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Banyak lagi acara-acara kita dan acara inti nanti sosialisasi dari KPU RI kita, dan Mas Pram sudah hadir dari ibu kota jauh-jauh ke Dumai kita ini, dan nanti beri kesempatan kepada beliau untuk menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat kita di Dumai. Itu saja pantun terakhir mungkin coba dari dia. Makan sirih adat Melayu disuguhkan untuk para tetamu. Kita laksanakan pemilihan yang bermutu untuk negeri ke depan yang lebih maju. Sekian, terima kasih. Kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari lancang berlayar, syarat muatan berisi rotan. Agar pilkada bisa berjalan lancar, mari bersama kita jaga protokol kesehatan. Memasang lukah di hari senja, lukah dipasang di air payah. Selanjutnya kita dengarkan pula sambutan Ketua KPU Provinsi Riau,
kepada Bapak Ilham Yasir, disilakan. Karena Pak Darwis berpantun, saya coba berpantun juga. Tadi sempat orek-orek. Medang Kampai namanya negeri, letaknya dekat garis khatulistiwa. Itu makanya panas tadi ya. Sambutlah salam dari kami sebagai tanda pembuka kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumai negeri adat bermarwah, letaknya dekat negeri jiran Sepadan. Sepadan Malaysia ya. Kita sukseskan hilal kepala daerah, semoga semua lancar, aman berjalan. Yang saya hormati Pak Pramono Ubaid Tantowi, anggota KPU Republik Indonesia yang hadir bersama kita dan datang langsung ke Dumai pada hari ini yang saya hormati. Anggota KPU Provinsi Riau Pak Nugroho Noto Susanto juga hadir bersama kita yang saya hormati. Bapak Kapolres atau yang mewakili, Ketua Bawaslu atau anggota atau yang mewakili yang saya hormati, Bapak Dandim atau yang mewakili yang saya hormati, Forum Komunikasi Pemerintah Daerah Kota Dumai yang hadir juga mewakili yang saya hormati, Ketua KPU Kota Dumai yang kami hormati dan kami banggakan bersama anggota, ada Ibu Khadijah, ada Ibu Pak Parno, kemudian sekretaris dan jajaran sekretariat KPU Kota Dumai yang kami banggakan, yang menuntaskan kegiatan ini dalam waktu yang cukup singkat ya, tapi persiapannya cukup kemas sekali. Yang saya hormati dan saya banggakan adik-adik mahasiswa, baik itu perwakilan dari 8 perguruan tinggi negeri yang ada di Kota Dumai, adik-adik dari organisasi kemahasiswaan, baik itu yang intra maupun ekstra, ada IMM, ada HMI, ada PMII ya yang hadir di kegiatan kita pada hari ini. Adik-adik pelajar ya, pemilih muda atau pemilih pemula dari sejumlah SMU dan SMK di Kota Dumai yang hadir bersama kita pagi ini di Pantai Marina di Kecamatan Medang Kampai yang kami banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi menjelang siang hari ini, meskipun dalam kondisi yang terbatas ya, karena memang kita harus menjaga protokol COVID, tentunya nikmat yang luar biasa ya pada hari ini kita bisa berkumpul. Tidak hanya bagi adik-adik yang pagi ini bisa berkumpul, tapi bagi kami KPU Provinsi dan KPU Kota Dumai, karena terus terang kami sangat jarang mengadakan kegiatan ya, sedang mengadakan pemilihan lanjutan karena memang terbatas protokol COVID ya, sehingga pada hari ini pun KPU Kota Dumai mengadakan kegiatan sangat hati-hati ya menjaga protokol COVID ya, sehingga memang kegiatan ini sangat pas sekali kalau diadakan di tempat terbuka ya, dibanding kita di hotel ya. Memang meskipun pesertanya ada 50 tapi pembatasan agak susah, tapi kalau tempat terbuka ini tentunya lebih mudah, kita mudah menjaga protokol COVID. Pak Pram yang kami hormati, kami sangat senang tentunya Pak Pram. Sedianya memang kita berusaha bagaimana KPU RI ya bisa hadir ya. Kemarin di Rokan Hulu kami juga mengusahakan, tapi memang kesibukan Pak Pram dan anggota KPU RI lainnya yang sangat sibuk sekali. Nah Pak Pram ini kurang lebih 24 jam terakhir Pak Nugroho Susanto bagaimana meyakinkan ya agar kegiatan ini tetap jalan. Meskipun kalau seandainya Pak Pram tidak datang pun akan diadakan. Tapi Pak Nugi berusaha dalam waktu kurang lebih 24 jam kemarin ya, mengusahakan tetap ada di KPU RI. Dan Pak Pram ini baru berangkat dari Jakarta jam 3 pagi ya. Jadi kalau jam 3 pagi nanti sore Pak Pram berangkat jam 7 dari Pekanbaru sampai di Jakarta jam 9 atau jam 10. Hampir 24 jam Pak Pram tanpa istirahat ya. Besok lanjut dengan kegiatan yang sangat padat ya di Jakarta. Tentunya kami mengucapkan terima kasih Pak Pram ya. Suatu kebanggaan buat kami di Riau, buat kami di Dumai dengan kedatangan Pak Pram hari ini. Tapi paling tidak ini memberi supporting buat kami di KPU Riau dan KPU Dumai. Di Riau ada 9 kabupaten kota yang sedang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah, salah satunya di Dumai ya, yang juga mengadakan pemilihan kepala daerah. Sehingga meskipun sosialisasi pada hari ini dengan pembatasan yang sangat ketat, tapi dengan kehadiran Pak Pram tentunya ya, sosialisasi kita ini akan marak gitu ya.
marak di media sosial, meskipun dengan pembatasan-pembatasan ya, dengan kehadiran Pak Pram pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kita tinggal menyisakan waktu belasan hari lagi ya, tahapan pemungutan dan penghitungan. Hari ini seluruh anggota KPU Kabupaten Kota yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah, provinsi, dan KPU RI kurang lebih dari tanggal semalam 3 sampai besok itu melakukan simulasi yang terus berkelanjutan. Tadi Pak Edi ya juga sedang simulasi dengan teman-teman PPK. Nah, itulah kita menyisakan waktu yang tinggal sedikit, tapi bagaimana kegiatan BIMTEK jalan, logistik juga insya Allah alhamdulillah, Dumai juga dengan 9 kabupaten kota yang lain sudah masuk semua, surat suara sudah dilipat, tinggal menunggu setting dan distribusi ya, menjelang nanti -5 hari H 9 Desember 2020. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan nanti dengan kehadiran Pak Pram kita bisa sama-sama mendengarkan sosialisasi ya terkait pemilihan kita di tengah pandemi Covid. Kami juga atas nama KPU Provinsi Riau ya mengucapkan duka cita yang sedalam-dalamnya kepada almarhum Bapak Wakil Wali Kota. Kebetulan almarhum juga menjadi salah satu peserta juga di pemilihan kepala daerah di Kota Dumai untuk 2020. Semoga almarhum husnul khatimah, keluarga yang ditinggalkan juga tetap sabar ya. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan lancar dan bermanfaat. Pak Pram bisa hari ini langsung kembali ke Jakarta dalam kondisi sehat walafiat, langsung melanjutkan tahapan-tahapan menjelang 9 Desember 2020. Saya akhiri dengan mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syarat muatan berisi ikan. Ini kita ikuti acara sosialisasi kepada pemateri. Kami silakan kepada Bapak Pramono Baik Tantowi MA, KPU RI, kami silakan. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk semua. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La quwwata illa billah. Yang saya hormati Ketua dan anggota KPU Provinsi Riau, yang saya hormati Ketua dan anggota KPU Kota Dumai, kalau ada teman-teman Bawaslu Kota Dumai yang saya hormati, anggota Forkopimda, para pejabat sipil maupun militer di lingkungan Kota Dumai, serta yang saya cintai, yang saya banggakan, adik-adik, mahasiswa, pelajar, peserta sosialisasi bagi pemilih pemula pada penyelenggaraan Pilkada Kota Dumai tahun 2020. Saya nggak mau kalah dong, nggak mau kalah. Anjang sana ke Kota Dumai, jangan lupa minum kopi di tepi pantai. Mari kita sukseskan acara sosialisasi demi meningkatnya angka partisipasi. Kota Dumai dikenal Pantai Marina, tempat anak muda ngopi-ngopi. Sosialisasi digelar untuk pemilih muda untuk sukseskan pemilihan 2020 di masa pandemi. Ini kalau nggak dikasih contekan nggak bisa. Jadi begitu MC tadi sebelum pembukaan aja udah baca pantun, saya langsung kirim pantun juga dong. Kalau enggak malu kita. Baik, hadirin sekalian yang saya hormati, saya nanti akan di situ ya. Oke, bawah. Yang depan ini? Setia apa? Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. Iya, Setia itu Setia Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, cuma nama Setia-nya apa? Luar negeri. Oke. Setia berarti Setia? Luar negeri. Luar negeri. Luar negeri? Iya. Oke. Kalau Setia saya tahu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, cuma itu kepanjangannya bukan nama Setia-nya. Oke. Belakang ini? SMK Negeri 1 Dumai, Pak. SMK Negeri 1? Iya. Jadi Amik Dumai. Amik Dumai. Berapa orang? Oh, itu dengan situ ya. Yang di sini? Iya. Dari Institut Agama Islam Tapak Provinsi Dumai. Oh iya iya. Oke. Berapa orang? 4 orang.
Dengan yang sampai kuning sana? Oh, nyambungnya ke sana. Oh, iya. Institut? Oke. Fakultasnya apa aja tuh, Pak? Ilmu hukum keluarga Islam. Oke, ya. Ya, saya juga alumni IAIN dulu, IAIN tapi di Syarif Hidayatullah Jakarta. Yang kuning? STIA Lancang Kuning. Oke, berapa orang? 5 orang, Pak. Mana yang lain? Kepada adik-adik yang ditanyakan, Oke. mohon berdiri supaya jelas. Oke. Nah, jadi setiap yang ditanyakan berdiri. Yang sana tadi udah ya? Ini tadi rombongan yang Amik ya? Stemik. Amik apa Stemik Anda ini? Iya, beda Stemik. Oh, beda? Oh, oke. Yang itu coba, dari mana? Dari Stemik. Stemik Kota Dubai. Berapa orang? 6, Pak. Di sebelah sana. Oh, rombongannya sebagian di sana. Kayak kelihatan nggak kompak, Anda ini duduknya jauh-jauhan. Yang ini dari mana? Iya. Saya dari PT IMM Kota Dumai. Berapa orang? Ada 4 orang. Oke. Yang ini? Saya dari SMA Negeri 2 Dumai. SMA Negeri 2 Dumai. Berapa orang? Ada 4 orang. Berempat ya. Oke. Yang belakangnya? Oh, yang sana tadi ya. Yang ini? Stemik Dumai. Halo? Dari Stemik Dumai. Dari Stemik. Yang Rombongan oke. Berapa orang yang di sini? Sini turun 4. Oke. Yang belum? Yang biru? Kami dari Sekolah Tinggi Teknologi Dumai. Sekolah Tinggi Teknologi. Berapa orang? 3 orang, Pak. 3 orang yang datang. Kayaknya yang belakang sih nyambung sama tadi atau beda lagi? Belakangnya? Nyambung. Sama ya? Adik-adik mahasiswa sama adik-adik siswa SM, ada SMK. Tadi ada yang SMU nggak ya? Ada. SMA ya? SMA sama SMK. Baik, yang adik-adik mahasiswa, tolong nanti yang dijawab ya. Apakah pada pemilu 2019 kemarin sudah ikut menggunakan hak pilih? Yang mahasiswa? Yang sudah kemarin menggunakan hak pilih? Oke, sudah kemarin coba saya tanya. Ada yang bisa menyebutkan 5 partai dari partai-partai yang ikut pemilu 2019 kemarin? Coba. 5. Ada yang bisa? 5 partai. Oke, silakan. Demokrat, Oke. PDIP Perjuangan, Oke. yang ketiga Golkar, Oke. yang keempat Nasdem, Oke. yang kelima PAN. Oke. Masih ada banyak partai yang belum disebut, ada yang bisa nambah. Nasdem, Golkar, sama PAN. Ada yang tahu? Partai-partai yang lain silakan. Iya, silakan. Ada 2 partai, Gerindra sama Nasdem, PKS. Oke, Gerindra sama PKS ya, Nasdem tadi udah disebut. Ada yang bisa nambah lagi? Ayo. Ada yang bisa menyebutkan partai yang masih banyak? Pak Nugi, 2019 bagus sekali. Yang Garuda. oh, bagus sekali. Padahal ini partai-partai yang jarang muncul di media dan memang partai kecil. Oke, baik adik-adik sekalian. Yang pada pemilu 2019 kemarin tadi banyak ya yang sudah mengangkat jari. Ya. Tadi banyak yang mengangkat jari. Bisa ini enggak? Tadi speakernya mic-nya bisa jelaskan ke saya apa dorongan utamanya, apa motivasinya kenapa harus menggunakan hak suara? Ada yang bisa bicara? Silakan. Saya cuma ikut-ikutan orang tua. Saya ikut-ikutan teman. Nggak apa-apa, jawab aja. Saya kayaknya senang sama gambar Motivasi pertama tentunya untuk membuat negeri lebih baik lagi. Oke. Yang kedua, agar tidak terjadinya manipulasi hak suara seperti tidak memilih seperti itu. Itu kan harus sekali bagi kita. Oke. Ada yang lain? Kenapa kemarin pada pemilu 2019 ikut nyoblos, ikut datang ke TPS?
Ada yang mau bicara ya nggak usah malu-malu. Izin menambahkan sih Pak, untuk berkontribusi untuk pembangunan negeri. Oke, bagus sekali. Ayo, ada yang lain? Ada yang kasih 50.000. Kadang-kadang ada juga. Ada yang ngalami kayak gitu nggak ya? Karena kemarin calegnya itu om saya misalnya gitu. Ya nggak apa-apa. Motivasi menggunakan hak pilih kan macam-macam. Dari yang idealis sampai yang praktis. Sampai yang karena itu calegnya tetangga saya misalnya. Maksud saya nggak nyoblos datang ke TPS kan kelihatan banget misalnya. Karena untuk menjalankan hak dan kewajiban dan juga rakyat Indonesia memegang teguh kekuasaan tertinggi. Oke, bagus sekali. Kalau kita lihat peserta sosialisasi ini kan dugaan saya umur paling tua mungkin 22 mungkin. Belum ada yang lebih tua di atas 22 kali ya. Ada yang umurnya sudah 23. 23. Bukan 32 ya. Oke, 23. Ada yang lebih di atas 23 lagi? Di atas lagi? Ya dia tadi, jangan nunjuk. Tapi kebanyakan menurut saya kira-kira hitungannya kalau yang adik-adik SMO kan ya 18, 19. Kalau yang mahasiswanya semester berapa? Ini semester ganjil apa enggak? Ganjil. Yang semester 1? Ada? Semester 3? Semester 3, semester 5? Semester 5? Ada yang semester 7? Jangan-jangan saya banyak, ada yang semester 11 masih ada juga jangan-jangan. Zaman saya dulu kuliah tahun 90-an, awal 90-an, kuliah dulu paling cepat itu 5 tahun. Jadi nggak ada kuliah bisa 4 tahun seperti sekarang tuh nggak ada. Jadi karena dulu KKN pun udah semester 9. Jadi mau nggak mau itu paling cepat ya 5 tahun. Nah, adik-adik sekalian yang saya hormati, kalau kita lihat angka statistik ya, angka jumlah penduduk Indonesia, pemilih dan saya nggak tahu divisi data di Dumai siapa ya? Divisi data. Oke. Pemilih pemula di dalam setiap pemilu atau pilkada itu rata-rata antara mungkin 8 sampai 10%. Yang usianya 17 sampai 20 tahun. Usia 17 sampai 20 tahun. Kalau pemilu 2019 kemarin secara nasional pemilih secara nasional ya seluruh Indonesia, pemilih yang berusia 17 sampai 20 tahun itu kira-kira jumlahnya 17,5 juta. 17,5 juta pemilih yang berusia itu 17 sampai 20 tahun. Dan kalau dihitung jumlah pemilih nasional kemarin 192 juta, berarti kira-kira 9% jumlah pemilih pemula di pemilu 2019. Itu angka yang sangat besar sekali. 17,5 juta. Gitu ya, 17,5 juta. Di Indonesia ini provinsi yang jumlah penduduknya lebih dari 17 juta itu paling hanya 3. Jawa Barat, Jawa Timur, sama Jawa Tengah. DKI Jakarta nggak nyampe segitu, Banten nggak nyampe segitu, Sumatera Utara enggak, Sulawesi Selatan yang besar-besar enggak. Jadi 17,5 juta pemilih yang berusia sangat muda tadi itu di dalam pemilu berarti sangat besar sekali pengaruhnya, gitu ya. Karena itu tidak heran di setiap kali pemilu atau pilkada kadang-kadang calon-calon itu, kandidat-kandidat itu untuk menarik perhatian pemilih muda itu ya pakai gaya muda gitu, pakai gaya muda, follower di Instagramnya misalnya sampai sekian juta. Wah ini pokoknya sangat kenal lah di kalangan anak-anak muda. Itu sering kali lalu kemudian digait, sering diajak tampil oleh kandidat gitu ya. Di pemilu 2019 kemarin terjadi juga.
Itu karena memang posisi anak-anak muda itu, usia-usia sangat muda itu memang besar sekali. Apalagi kalau ditambah bukan lagi pemilih pemula, tetapi pemilih muda. Pemilih muda itu ya sampai 30 tahun. Dari 17 sampai 30 tahun itu jumlahnya bahkan lebih besar lagi. Di 2019 kemarin, pemilih yang usia 17 sampai 30 itu bisa sampai 60 juta. 60 juta itu berarti kira-kira 30% dari seluruh pemilih pada pemilu 2019. Besar sekali, gitu ya. Jadi nggak heran banyak sekali artis-artis yang kemudian direkrut menjadi tim pemenangan bagi masing-masing kandidat. Saya nggak tahu kalau di pilkada di Kota Dumai apakah hal serupa juga dilaksanakan, tapi saya kira pasangan calon mengadakan kegiatan-kegiatan yang menarik bagi anak-anak muda itu pasti juga bagian dari cara itu untuk menarik simpati, kemudian mendapatkan dukungan dari anak-anak muda yang kadang-kadang seleranya memang berbeda dengan yang tua-tua. Anak-anak milenial ini kan berbeda seleranya, wataknya, karakternya, dan seterusnya. Datang mencoblos ternyata banyak sekali hak suaranya. Menggunakan hak suara di dalam pemilu itu bagian dari kepedulian kita, gitu ya. Bagian dari tanggung jawab kita terhadap persoalan-persoalan bangsa dan negara. Gitu ya. Selama ini kan karakter milenial itu kan seringkali dianggap apa? Istilah-istilah yang sering muncul itu mager, ya, kaum rebahan, ya kan, kaum rebahan. Itu kan yang sering muncul di media sosial kan itu loh. Ini anak-anak kaum rebahan apalagi sudah musim pandemi ini, kuliah online, ya udah terus di rumah, ya kan, persoalan-persoalan yang ada di sekitar kita. Tadi ada yang bicara soal hak dan kewajiban, ya kan, tadi ada yang persoalan menggunakan hak pilih itu bagian dari, yaitu hak saya, tetapi juga kewajiban saya, gitu. Tapi juga ada yang soal ikut membangun bangsa dan negara. Nah, karena itu adik-adik sekalian yang saya hormati, bagi kita anak-anak muda penting bagi kita untuk terus berkontribusi, tetap berkontribusi meskipun karakter kita selama ini dianggap orang, gitu ya, mager, kaum rebahan, apolitis dan seterusnya, tapi tetap karena itu tadi, gitu ya, karena kita tidak ingin urusan-urusan politik hanya menjadi urusan sekelompok elit. Kita tidak ingin, tetapi kita ingin kedaulatan itu betul-betul bukan hanya sekedar apa namanya dimanifestasikan datang ke TPS, tetapi betul-betul memperbaiki niat kita datang ke TPS itu untuk apa? Itu menjadi penting sekali. Itu sama saja dengan kita melaksanakan ibadah, misalnya datang ke masjid karena gebetannya juga rajin masjid, sama-sama datang ke masjid. Tetapi yang satunya datang ke masjid karena memang betul-betul mau beribadah, sama-sama ke masjid, tetapi motivasinya kan berbeda. Jadi penting untuk kita menggunakan hak pilih dengan motivasi yang benar. Ada yang datang ke TPS karena 50.000, 100.000, tapi ada yang datang ke TPS karena memang saya sudah punya pilihan, ada calon kepala daerah yang baik, saya dibayar atau tidak dibayar, saya datang dan memilih dia. Gitu. Jadi harus begitu niatnya, tidak pokoknya saya merem aja deh, yang datang ke rumah saya bawa 100.000 ya saya coblos. Sama-sama datang ke TPS tapi motivasinya lain. Sama-sama menggunakan hak pilih tetapi motivasinya lain. Gitu ya. Jadi ini harus hak pilih ini kita pergunakan dengan benar dan dengan alasan yang benar. Gitu ya. Tidak boleh hanya saya kan udah datang ke TPS, persoalan niatnya apa ya terserah saya, tidak bisa. Ini sama saja dengan ini tadi. Anda tetap menggunakan hak pilih, tapi sebenarnya Anda hanya mengikuti permainan sekelompok elit. Anda tidak betul-betul menggunakan kedaulatan. Kedua, tentu pesan saya di dalam era pemilu sekarang ini atau pilkada sekarang ini, peran media sosial menjadi begitu penting. Kita hampir semua aspek kehidupan kita sangat tergantung pada gadget,
Karena itu saya berharap kita semua dewasa dan hati-hati menggunakan gadget kita. Dulu orang sering mulutmu harimaumu, tapi sekarang sudah berubah. Handphonemu harimaumu. Apa yang kita tulis di media sosial saat ini kalau nggak kita delete, yaitu akan tetap berbekas. Bahkan yang sudah kita delete pun itu masih ada jejak digitalnya, bisa diangkat lagi. Teman-teman yang amik sama STEMI kan tahu itu, ya kan? Jejak digital kan nggak bisa dihapus loh. Makanya itu. Jadi hati-hatilah menggunakan handphonemu, hati-hatilah membuat status di medsosmu, karena banyak sekali orang yang kena masalah hukum karena persoalan-persoalan di media sosial. Media sosial harusnya dimanfaatkan sebagai media untuk membangun relasi sosial, kan begitu harusnya. Namanya media sosial. Media untuk membangun relasi sosial. Media untuk bersosialisasi. Tapi kalau nggak hati-hati, media sosial bisa malah menjadi senjata makan tuan. Karena itu sering kali diungkapkan oleh banyak orang, saring sebelum sharing, kan begitu ya. Jadi jangan asal pokoknya ada postingan yang bagus langsung di forward. Ada postingan yang bagus langsung di forward ke grup WA yang kita punya semua. Kita harus betul-betul perhatikan dulu apakah sumbernya valid, apakah infonya benar, dan seterusnya sehingga kita ikut membangun iklim demokrasi yang baik. Gitu ya. Jadi iklim demokrasi yang baik itu salah satunya ditandai dengan rasa saling percaya di antara masyarakat. Rasa saling percaya itu menjadi nilai yang sangat penting sekali. Mutual trust. Mutual trust itu adalah nilai yang sangat penting di dalam demokrasi. Demokrasi tidak akan berkembang di mana masyarakat itu saling mencurigai. Itu udah kuncinya di situ. Demokrasi nggak akan berkembang baik di tengah masyarakat yang penuh kebencian, penuh permusuhan. Cobalah lihat di negara-negara Afrika, lihatlah di negara-negara Asia Selatan sampai ke atas di Asia Tengah misalnya. Itu negara-negara yang penuh konflik antar sekte, antar aliran agama dan seterusnya, yang itu negaranya nggak akan maju-maju. Nah, kita tentu tidak ingin saat ini di era media sosial seperti saat ini, karena kita nggak hati-hati, tidak menjadi warganet yang beradab, lalu kemudian ikut menyiramkan bensin di lahan yang sudah kering. Ya, jadi mudah sekali terbakar. Nah, karena itu hati-hatilah menggunakan media sosial. Tulislah yang memang bermanfaat atau memang dirasakan tidak menyinggung perasaan orang lain. Sebarkanlah informasi yang kira-kira valid, informasinya benar sumbernya, gitu ya. Jadi tidak boleh sembarangan mau membagikan informasi kepada orang lain. Adik-adik sekalian yang saya hormati, demikian kira-kira yang bisa saya sampaikan. Saya tutup ya. Oke, tutupnya dengan pantun lagi. Kalau ini saya nggak perlu tetekan yang ini. Makan durian dengan kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut panitia dikasih kesempatan untuk adik-adik melontarkan pertanyaan. Untuk 3 orang penanya saja mungkin. Silakan tunjuk tangan, sebutkan nama, utusan dari sekolah mana atau perguruan tinggi mana. Silakan, singkat, padat, cepat, karena nasi kotak udah panas. Izin Pak, ingin bertanya. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Lailatul Husna dari Institut Agama Islam Tafakuddin Dumai. Saya ingin bertanya kepada Bapak. Yang ingin saya tanyakan adalah, di sini saya mulai tertarik dengan yang namanya KPU. Nah, saya ingin bertanya bagaimana menjadi kuesioner KPU itu sendiri. Apakah dilihat dari IPK-nya kah, pengalaman pribadinya kah, atau mungkin dari orang dalamnya kah? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya, langsung. Baik sekalian. Warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Husnul Muhammad Fadli, saya dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Begini Pak, tadi Bapak menyinggung tentang pemilih pemuda. Pemilih pemuda itu bisa kita katakan juga sebagai generasi milenial ya, generasi Y atau Z. Jadi sebagai generasi milenial ini paling peka dengan keadaan sosial saat ini, karena 8 dari 10 generasi milenial adalah sebagai digital native atau warga net. Jadi kenapa mereka itu bisa lebih tidak memilih golput, itu bukan secara ideologis, mungkin saja dengan faktor-faktor lain. Nah, yang saya ingin tanyakan, selain dari sosialisasi yang dilakukan secara langsung saat ini, apalagi strategi dari KPU untuk mensosialisasikan bagi pemilih pemuda ini? Itu saja. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrizal Rahman, mahasiswa Institut Agama Islam Tafakuh Fiddin Dumai. Baiklah, saya ingin bertanya mengenai hak pilih tadi ya Pak. Tadi di dalam Bapak menjelaskan mengenai hak pilih, Bapak lebih mengapresiasi antara pemilih yang memang dia memilih melalui keyakinan dia, atau dengan dibayar 50.000 gitu baru dipilih. Yang ingin saya tanyakan di sini, mungkin di tengah-tengah masyarakat sekarang lagi tenar di antaranya menjelang pemilu atau pilkada, atau di tengah-tengahnya yaitu serangan fajar Pak. Yang ingin saya tanyakan, nah itu serangan fajar kan kita memilih dibayar gitu kan, sama dengan yang Bapak sampaikan tadi, umpamanya memilih pasangan ini dengan bayaran segini. Tentu suasana pilkada atau pemilu itu sangat berbeda ya Pak. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana pendapat Bapak untuk masyarakat ini agar mengubah pola pandangnya mengenai serangan fajar ini, yang seharusnya dia memilih melalui keyakinan dia sendiri, tidak dikarenakan serangan fajar. Mungkin seperti itu Pak. Sekian dan terima kasih. Baik, salam demokrasi. Baik, kepada seluruh rekan-rekan, saya ingin menambahkan apa yang sudah disampaikan tadi di bawah. Saya tadi sampaikan kepada pimpinan Pak KPU RI, wah ini seperti korlap, karena di tengah-tengah di tengah panas terik matahari, tapi menulis di depan itu. Mungkin karena menjiwai semangat Hari Guru Nasional, jadi menulis di depan whiteboard itu ya. Hari ini Hari Guru ya, selamat Hari Guru. Pertanyaan pertama gini deh, yang dilihat untuk menjadi seorang anggota KPU, apakah di provinsi, apakah di kabupaten, kota, ataukah di pusat atau RI gitu, tentu yang dilihat adalah kualifikasi, kompetensinya. Jadi ada beberapa langkah. Pertama, Anda harus memenuhi syarat administratif. Syarat administratif itu misalnya kita tidak boleh dalam waktu 5 tahun belakangan tercatat sebagai anggota partai politik atau tim kampanye. Jadi kalau teman-teman tercatat sebagai anggota partai politik atau tim kampanye sebelum 5 tahun, berarti secara otomatis, secara administratif tidak bisa diterima, gugur sebelum berlaga gitu ya. Kemudian usia deh, usia untuk KPU Republik Indonesia usia minimal adalah 40 tahun. Jadi kalau saya yang belum sampai 40 tahun otomatis tidak bisa mencalonkan sebagai KPU Republik Indonesia. Tapi kalau Pak Ilham Muhammad Yasir, Ketua KPU Riau, sudah memenuhi syarat untuk menjadi anggota KPU Republik Indonesia. Kita doakan semoga Anda dari Riau menjadi anggota KPU RI. Amin lah. Itu kok kayak tidak mengharapkan gitu ya. Ya, kalau untuk menjadi anggota KPU provinsi syarat usia minimal 35 tahun. Alhamdulillah saya pas pada saat mendaftar usianya baru 35 tahun. Ya, memenuhi syarat ya, standar minimal gitu. Ada beberapa orang di Indonesia yang ketika di anggota provinsi syarat minimal 35 tahun. Untuk kabupaten kota syarat minimal adalah 30 tahun. Nah sekarang saya mau tanya, yang sudah 30 tahun ada nggak? Belum ada. Ternyata kadang-kadang tua itu ada gunanya juga ya kan. Tidak selamanya muda ya.
Jadi adik-adik kalau mau jadi anggota KPU kabupaten kota, usia pertama harus 30 tahun. Kemudian syarat-syarat lain adalah memperhatikan aspek kompetensi, misalnya kemampuan memahami materi kepemiluan. Gitu. Tadi kan Pak Pram di depan sudah bertanya, oh kemarin pemilu 2019 berapa partai politik yang ikut? Itu termasuk kompetensi menguasai materi kepemiluan. Tapi juga ada aspek kepemimpinan, juga ada aspek psikologis. Anda juga harus lolos kesehatan dan rohani. Nah, yang menentukan lolos kesehatan jasmani dan rohani adalah yang memiliki otoritas, yang dalam hal ini adalah teman-teman dari kedokteran, baik itu dokter medis raga ini atau yang dokter kejiwaan. Kalau di Pekanbaru, satu di RSUD, satu di Panam, itu rumah sakit kampus sampai Unri itu ya, USU, Universitas sampai Unri itu kan ada rumah sakit jiwa. Kami tesnya di sana. Dan alhamdulillah yang sudah lolos di komisioner itu artinya sehat secara ragawi dan sehat secara jiwa. Nggak ada sakit jiwa komisioner itu ya. Itu Budijah ya. Nah yang kedua, tentu juga aspek-aspek ini deh, pengalaman-pengalaman Anda diperhatikan. Apakah pernah jadi ketua BEM, apakah jadi presiden BEM, apakah pernah menjadi organisasi ekstra, HMI, IMM, apa itu dijadikan pertimbangan ya untuk memiliki pengalaman kepemimpinan dan berorganisasi. Tapi itu tidak mutlak gitu ya. Nah kemudian yang kedua tadi terkait dengan apa Pak Darwis? Strategi sosialisasi. Jadi KPU itu melakukan sosialisasi tidak hanya di sini dan tidak hanya anak muda. Ada 11 sasaran sosialisasi yang memang ditargetkan oleh KPU. Di antaranya misalnya kelompok perempuan, di antaranya misalnya kaum marginal. KPU Riau sudah mendatangi suku Akit di Kuala Kampar, Pelalawan. Kami sudah mendatangi suku Melayu Tua dan Talang Mamak di Batagangsal yang mengarungi derasnya sungai itu lebih kurang 2 jam. 2 jam itu 120 menit. Naik perahu kecil kiri kanan isinya hanya bisa 1 tubuh, tidak bisa lebih dari dua tubuh orang. Kami KPU Riau, KPU Dumai sudah sampai ke Sungai Senebes, Kecamatan Sungai 9, ke penghuluan Batu Tritip, di mana kiri kanan itu ada buaya-buaya. Serius ini saya bicara apa adanya itu. Kami melewati jalan rusak, jalan becek itu sampai berkilo-kilo jalan kaki sudah kami tempuh. Demi apa? Untuk memastikan ada warga yang memang sudah memenuhi syarat menjadi pemilih bisa menggunakan hak pilihnya dan mereka mengetahui bahwa ada informasi pilkada meskipun di daerah-daerah terluar. Kemudian di sini Kota Dumai, khusus Kota Dumai juga ada warganet, makanya ada relasi, dan satu-satunya di Provinsi Riau pimpinan yang memiliki relawan demokrasi adalah KPU Kota Dumai. Tepuk tangan buat KPU Kota Dumai. Ini memang apa ini? PHD-nya mewah kayaknya. Meskipun 18 miliar tapi penduduknya kecil gitu kan. Nah, jangan dibandingkan penduduk Rokan Hilir atau Bengkalis yang di sana lebih besar penduduknya gitu ya. Kemudian kami juga menyisir misalnya jamaah-jamaah kelompok agamaan. Apakah itu jamaah agama Islam, apakah itu agama Kristen, apakah Protestan, apakah Katolik, Hindu, Buddha dan lain-lainnya, itu kami datangi semuanya. Jadi prinsipnya no one left behind. Tidak ada yang tertinggal satupun. Nah, itu prinsipnya gitu kan. Ya kalau sedikit-sedikit kurang ya maklum lah gitu, namanya keterbatasan kan. Kemudian melalui media sosial. Silakan adik-adik cermati media sosial, ada KPU Kota Dumai, kemudian channel YouTube-nya, ada media sosial Facebook, Instagram, Twitter ya Pak ya, Twitter, kemudian grup-grup WhatsApp. Jadi seluruh KPU Kabupaten Kota saat ini didorong untuk menyosialisasikan melalui media sosial, terlebih dari situasi pandemi. Kemudian kami juga bersosialisasi melalui media daring. Karena faktor pandemi ini kita jadi kenal lah, ada Zoom meeting lah, Google meeting lah apa. Kadang-kadang satu hari itu sampai 3 kali, 4 kali sosialisasi, leher pun kadang-kadang sampai encok gitu ya. Tapi itu dilakukan demi menyampaikan informasi kepada khalayak ramai, khususnya kepada pemilih.
Kira-kira seperti itu gambaran untuk sosialisasi, dan kami terus terang menaruh harapan. Kenapa teman-teman diundang di sini? Tidak semua mahasiswa bisa kita undang. Pertama ada batasan maksimal 50 orang, dan yang kedua ada batasan anggaran gitu kan. Tidak mungkin semua mahasiswa dan pelajar diundang gitu ya. Nah, kepada teman-teman kami tumpangkan harapan, sampaikan kepada kawan-kawan lainnya bahwa kita akan menggunakan hak pilih pada 9 Desember 2020. Apakah kawan-kawan siap untuk menyampaikan hal itu? Siap ya? Siap. Kalau siap, nanti setelah ini kita buat deklarasi bersama. Oke, boleh ya? Oke. Yang terakhir, soal money politik atau fulus ya. Jadi kepada teman-teman saya ingin mengatakan, barang siapa yang menerima uang atau barang gitu ya dari seseorang dalam konteks pemilihan agar Anda untuk memilih seseorang, memilih paslon tertentu gitu, itu dikenakan pasal pidana pemilu. Pidana pemilu itu artinya adalah ada undang-undang pemilu atau undang-undang pemilihan yang menyatakan atas tindakan kita dinyatakan dia memenuhi unsur pidana pemilu. Dan tidak tanggung-tanggung, Anda bisa dipenjara dan bisa didenda. Tadi sudah dikatakan oleh Pak Pram, meskipun teman-teman menerima 50.000, menerima 100.000, kalau terpenuhi unsur dan ada alat buktinya, maka teman-teman akan dikenai pidana pemilu. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, sebagai pemilih Anda tolak politik uang. Tapi kalau teman-teman melihat, yang kedua nih, kalau teman-teman melihat ada praktik politik uang, segera laporkan kepada Bawaslu. Tadi ada rekan kita sahabat Bawaslu di sini. Kalau ada kedapatan informasi politik uang, segera sampaikan, laporkan kepada Bawaslu. Baik secara langsung di tingkat TPS ada PKD, di tingkat kecamatan ada Panwascam, kabupaten kota ada Bawaslu, atau melalui website atau aplikasi namanya GoWaslu. Ini ada, kalau ada yang kurang-kurang ya mohon maaf ya, ini mantan Bawaslu juga soalnya kan. Ampunin saya. Nah itu teman-teman ya. Nah sekarang kan teman-teman punya media sosial tuh, ada HP, ada yang melakukan foto video. Tapi saran saya yang priority action is taking video. Itu yang pertama, karena kalau video itu lebih berbicara gitu, lebih hidup. Kalau foto kadang bisa diedit kan. Nah maka gunakan kamera kita itu untuk melakukan pengawasan partisipatif. Kira-kira bahasanya Bawaslu pengawasan partisipatif. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Saya percaya pemilih muda tidak akan melakukan dan menerima politik uang, karena substansi partisipasi itu bukan dimobilisasi oleh apapun termasuk oleh uang. Jadi teman-teman datang ke TPS karena kesadaran, karena kemauan, dan itu merupakan panggilan jiwa hati nurani kawan-kawan. Setuju ya? Cocok nggak? Ah, cocok. Baik, kalau begitu kita sudahi saja, sudah makin siang nampaknya, khususnya yang paling di depan sudah kena sinar matahari, ya bersolidaritas dengan pimpinan KPU RI tadi. Terima kasih, saya kembalikan kepada Master of Ceremony. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hidup kaum muda. Hidup kaum muda. Pak Pram melihat mereka seperti apa? Ya, anak-anak muda ini selama ini kita kesankan mereka ini tidak peduli, apatis gitu ya, tapi ternyata banyak dari mereka tadi yang pada pemilu 2019 yang lalu mereka sudah menggunakan hak pilih, bahkan pernah ikut demo gitu ya. Nah itu kan bagus sekali, jadi ternyata mereka sebenarnya punya kepedulian politik yang tinggi juga. Nah itu yang kemudian perlu diisi oleh teman-teman KPU Riau maupun KPU Dumai, diisi dengan informasi-informasi kepemiluan yang baik, yang akurat gitu ya, sehingga informasi yang mereka terima itu informasi yang valid begitu. Jadi kepedulian mereka itu harus ditangkap dengan pemenuhan informasi yang lengkap. Terima kasih pimpinan. Berarti
PR lagi nih, pekerjaan rumah buat kita di KPU yang ada di daerah, baik di provinsi maupun di kota Dumai. Tapi tadi saya melihat Pak Pram menyampaikan juga bahwa ada sisi optimisme di kalangan anak muda, tapi juga ada semacam tantangan atau barrier gitu terhadap optimisme itu. Tadi menyebut soal informasi dan lain-lain, itu sebenarnya seperti apa itu? Ya wajar, dimanapun kan untuk membangun demokrasi memang tantangannya tidak mudah ya. Ada dari sisi struktur politiknya ada oligarki, tapi di sisi lain juga ada politik uang sebagaimana ditanyakan oleh salah satu peserta tadi. Ya itu kan tantangan-tantangan di demokrasi manapun, dan itu yang harus terus kita jawab dengan penyelenggaraan pemilu yang semakin lama semakin berkualitas gitu ya. Pendidikan politik yang semakin baik, literasi politik yang semakin baik. Nah itu menjadi tantangan kita. Artinya upaya pendidikan pemilih di tengah misalnya ada potensi tantangan atau ancaman demokrasi senantiasa harus digalakkan terus gitu ya. Ya memang membangun demokrasi kan pasti ada hambatan-hambatan itu. Nah itu ya itulah tantangannya. Kalau nggak ada tantangannya mudah sekali membangun demokrasi. Makanya di mana-mana membangun demokrasi tidak pernah mudah. Karena ada saja pihak-pihak anti demokrasi yang terus menggerogoti nilai-nilai demokrasi itu gitu ya. Nah itu. Nah, ini mungkin di ujung diskusi atau bincang KPU Riau, teman pemilih. Dalam situasi normal juga ternyata ada potensi kaum anti demokrasi untuk melawan atau membajak. Nah, tetapi sekarang kita menghadapi situasi pandemi COVID-19. Nah, bagaimana kita membangun optimisme, Pak Pram, di tengah mungkin ada sebagian masyarakat yang mengalami ketakutan untuk datang ke TPS? KPU kan memang sudah mengatur bahwa kegiatan kampanye kita sedemikian rupa dengan protokol kesehatan, pembatasan jumlah peserta dan seterusnya. Lalu kemudian nanti hari pemungutan suaranya kita juga sudah mengatur sedemikian rupa dengan 15 hal baru yang kita atur, gimana pokoknya TPS itu menjadi tempat yang aman, yang sehat, yang steril, sehingga pemilih yang datang ke TPS itu tidak perlu takut mereka akan tertular corona di situ. Karena TPS itu kita pastikan sehat, aman bagi pemilih, bagi penyelenggara, bagi saksi, bagi semua pihak yang datang ke TPS. Baik, terima kasih pimpinan. Ada lebih kurang 2.500.000 pemilih yang akan datang ke TPS di Provinsi Riau, 9 kabupaten kota, 8 kabupaten, 1 kota. Sebagai penutup, imbauan kepada mereka untuk 9 Desember. Saya tentu menghimbau kepada seluruh warga Riau, baik di kabupaten maupun kota, untuk menggunakan hak pilih pada tanggal 9 Desember 2020 nanti. Datanglah ke TPS sesuai dengan alokasi waktu yang diatur oleh penyelenggara pemilu, menggunakan masker, membawa alat tulis sendiri, kemudian patuhi protokol kesehatan sebagaimana sudah nanti diatur di TPS masing-masing, sehingga kita ikut memastikan bahwa penyelenggaraan Pilkada tahun 2020 di seluruh wilayah Indonesia itu berlangsung secara sehat dan aman. Gunakan hak pilih Anda secara cerdas dan bertanggung jawab.